Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati dan saya muliakan dosen pengampu saya, Ibu Teni Nurrita, MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya ingin mempresentasikan tugas teknologi pendidikan dengan judul Konsep Belajar di Tengah Pandemi. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita perlu tahu dulu, sekarang adalah zaman pandemik, di mana orang-orang pada belajar daring. Apa itu daring? Sistem pembelajaran daring dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa. Akan tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring. Selama lebih dari 16 bulan lamanya, siswa terpaksa harus menjalankan pembelajaran daring akibat corona. Dengan adanya pandemi ini membuat beberapa siswa mengeluh karena merasa pembelajaran daring kurang efektif. Banyak gangguan yang membuat proses belajar mereka tidak maksimal. Lalu, bagaimana cara belajar agar lebih efektif yang dapat diterapkan saat pandemi ini? Berikut cara-cara efektif dan tidak membosankan selama belajar di rumah. Dan inilah konsep belajar di tengah pandemi. Yang pertama adalah manajemen waktu atau memanage waktu. Kita harus pandai mengatur atau memanage waktu dengan baik. Membuat jadwal dengan menuliskan apa-apa saja yang harus dikerjakan dalam satu hari ini, atau mempunyai target yang harus dicapai hari ini. Konsep yang kedua, kita harus mempunyai suasana ruang belajar yang nyaman. Kita harus perhatikan untuk belajar di masa pandemi ini, yaitu kita harus butuh ruang belajar. Pilihlah ruang belajar yang nyaman. Jangan pilih ruang belajar yang menyatu dengan kamar tidur. Karena itu membuat kita ingin rebahan, ingin tiduran. Mengapa demikian? Karena hal tadi bisa mengurangi rasa semangat kita untuk belajar daring. Oleh karena itu, kita harus mempunyai ruang belajar yang nyaman. Siapkanlah tempat yang baik, yang tidak berisik, sehingga belajar dapat lebih efektif karena minim gangguan. Yang ketiga adalah tidak menunda-nunda. Kita mesti mempunyai jadwal yang konsisten. Jadwal dan target yang telah kita susun berguna agar kita tidak menunda-nunda mengerjakan sesuatu. Jadi penting agar kita tetap terus mengerjakan apa-apa yang harus dituntaskan. Dan konsep yang terakhir adalah menjaga kesehatan. Karena sekarang lagi musim pandemik, di mana rentan penyakit tertular virus corona. Hal yang sangat penting yaitu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Menjaga kualitas tidur yang baik, tidak boleh bergadang ketika besoknya ada jadwal kuliah daring, dan hidup sehat, berolahraga sangat membantu kita untuk menguatkan imun. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Itulah konsep belajar di tengah pandemi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.